Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pemirsa Sama TV, apa kabar Anda di malam hari ini? Bahagia sekali. Sebuah anugerah terindah buat saya bisa kembali hadir menyapa Anda di malam hari ini dalam program Belajar Islam untuk segmen konsultasi ekonomi syariah. Dan tentunya kita akan mengangkat sebuah tema yang menarik di malam hari ini, yaitu tentang kedudukan harta dalam perspektif syariah. Bicara soal harta, pemirsa Sama TV, tentu bagi sebahagian orang harta adalah segala-galanya. Tanpa harta, sepertinya segalanya bukan apa-apa. Disenjalir katanya harta bisa membeli makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Bahkan ada sebahagian orang yang nyaris stres, depresi karena tidak punya harta. Lantas, apakah harta adalah segala-galanya? Ternyata tidak. Harta tidak bisa membeli kebahagiaan dan keimanan. Di malam hari ini kita akan mengupas tuntas tentang harta bersama narasumber kita, Ustadz Dr. Insinyur Haji Idris Parakas MM. Beliau adalah konsultan ekonomi syariah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz di malam hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan kita berharap juga pemirsa di rumah bersama keluarga yang sementara menyaksikan acara ini juga dalam kondisi yang sama seperti yang kami rasakan di studio saat ini. Baik, untuk efisiensi waktu, kita akan coba menggali tentang materi kita di malam hari ini. Ustadz, apa itu harta, Ustadz? Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Umat TV yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ketahui bahwa Islam ini merupakan sistem hidup yang membahas seluruh aspek kehidupan manusia. Ya, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibayyana likulli syai'. Dia menjelaskan seluruh persoalan-persoalan kehidupan kita. Termasuk di dalamnya persoalan harta. Ya, yang merupakan sesuatu yang tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan umat manusia, baik secara individu maupun secara kolektif. Harta sendiri adalah merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, ya, yang bernilai dan bermanfaat. Tentu dalam ini yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta sendiri berasal dari kata jua atau disebut juga dengan amwal. Ya, artinya sesuatu yang condong. Jadi memang yang namanya harta, orang akan cenderung dan condong kepada harta. Ya, sehingga memang harta ini dibuat sesuatu menarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa menyenangi, kita bisa tertarik dan berupaya untuk mendapatkan harta. Nah, coba kalau harta tidak menarik, kita tidak ada semangat untuk mencari ataukah memiliki namanya harta. Nah, kira-kira bagaimana sebenarnya konsep harta dalam Islam? Yang pertama, bahwa sesungguhnya harta, pemilik harta secara mutlak dalam kehidupan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang memiliki apa yang ada di alam ini, di langit dan di bumi, secara mutlak adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alnakum mustakhlafina fil. Beriman kepada Subhanahu wa dan Rasulnya, dan infakkanlah sebagian harta Allah di mana kamu diberikan kekuasaan untuk memilikinya. Jadi pada dasarnya memang harta itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita lahir di muka bumi ini tidak membawa harta. Sama kita lahir dalam keadaan kosong, dalam keadaan tidak memakai busana, salib penampu kita tidak bawa, termasuk harta. Oleh itu dalam Al-Quran juga diingatkan Subhanahu wa taala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kita lahir di muka bumi ini, lahir dari perut ibu kita atau lahir dari rahim ibu kita
dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Ya, dan juga nanti kita akan meninggalkan dunia tidak membawa apa-apa. Ya. Ya. Mungkin kecuali dengan sehelai kain kapan ya. Betul, Ustaz. Dan termasuk amal-amal yang kita bawa, apakah amal baik ataukah amal buruk. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, bagaimana status harta yang kita miliki. Jadi tadi yang pertama adalah secara mutlak milik Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana harta yang kita miliki atau yang kita kuasai? Yang pertama, bahwa sesungguhnya harta yang kita miliki atau kita kuasai itu merupakan amanah ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Dia sebagai amanah, sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dalam satu hadis ditegaskan oleh Rasulullah, nanti pada mahsyar tidak akan bergeser kaki seorang hamba sebelum menjawab 4 persoalan. Ya, sesuatu di antaranya adalah hartanya. Wa fi amwalihim fi amwalihim enak tasab wa fi ma anfaqahu ya. Wa amalihi enak tasab wa fi ma anfaqahu. Hartanya dengan cara bagaimana dia mendapatkan harta itu. Ya. Yang kedua, di mana dia memanfaatkan daripada harta itu. Ya. Oleh itu dalam harta ada 2 pertanyaan yang harus kita persiapkan ya, tentang apa yang kita dapatkan harta itu. Jadi yang pertama, cara mendapatkannya, apakah dengan cara yang halal atau cara yang bertentangan dengan apa yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi banyak orang berpikiran bahwa yang haram saja susah, apalagi yang halal gitu. Betul, Ustaz. Ya. Ya, sehingga yang penting dia bisa mendapatkan harta dengan cara apapun dia bisa lakukan. Nah, ini perlu kita hati-hati karena ya sekali lagi namanya harta nanti akan dimintai ya pertanggungjawaban di sisi Subhanahu wa taala. Cara mendapatkannya. Ya. Yang kedua adalah pemanfaatannya. Ya, di mana kita gunakan harta itu. Ya. Meskipun cara kita mendapatkan dengan cara yang halal sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pemanfaatan juga bertentangan dengan syariat, bisa digunakan untuk hal yang maksiat, digunakan untuk perbuatan dosa, digunakan untuk ya sifatnya hura-hura. Nah, maka nanti juga akan mempersulit nanti di di pertanggungjawaban di hadapan Subhanahu wa taala tentang harta itu. Sehingga sekali lagi pastikanlah bahwa harta yang kita dapatkan, cara mendapatkannya itu harus halalan thayyibah. Dan juga bagaimana kita memanfaatkannya juga sesuatu yang sesuai apa yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa sesungguhnya harta itulah perhiasan. Ya. Ya, dia adalah perhiasan. Ya. Sehingga dia sebagai perhiasan akan bisa memberikan fatamorgana dalam kehidupan kita. Ya, bisa memberikan ilusi bagi kita tentang kehidupan kita dengan harta itu. Ya. Ya, karena memang ya sengaja memang diciptakan harta itu sesuatu yang menarik bagi manusia. Ya, dalam Al-Quran juga banyak ditegaskan tentang masalah itu ya, bahwa harta dan anak kita ya al-malu wal banun zinatul hayatud dunya. Harta dan anak kita atau keturunan kita merupakan perhiasan dunia ini. Ya. Tentunya namanya perhiasan perlu hati-hati, jangan sampai kita tertipu dengan keindahan harta sendiri sehingga melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga menghabiskan waktu, tenaga kita, energi kita sekedar untuk mengumpulkan perhiasan dunia ini. Iya, iya. Ya. Di surah Al-Imran juga diingatkan Subhanahu wa taala. Ya, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatirin muqantarati dan seterusnya ya. Bahwa dijadikan pandangan yang indah bagi manusia yang namanya wanita, yang namanya anak-anak, yang namanya harta benda perhiasan berupa emas, perak, kemudian kuda-kuda pilihan, kebun-kebun, ya. Zalika mataul hayatud dunya. Itulah perhiasan dunia ini. Ya. Ya. Padahal keindahan dunia ini kalau kita terpesona dengan fatamorgananya harta dengan dunia ini, maka dibandingkan dengan keindahan dunia akhirat dan kenikmatan nanti di akhirat ya, tidak bisa dibandingkan. Ya, sehingga jangan sampai kita terpesona dengan keindahan harta ini sehingga
melupakan kita tentang keindahan dan kenikmatan nanti di surga yang disiapkan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekali lagi bahwa ya, harus hati-hati, jangan sampai keindahan dunia ini membuat kita ini tidak mempersiapkan masa depan yang sesungguhnya itu di akhirat nanti ya. Ya, karena dunia ini sesuatu yang tidak pernah memberikan kepuasan, ya, kenikmatan, keindahan. Ya, dunia ini tidak pernah memberikan kepuasan bagi manusia. Kalau kita memperturutkan keinginan kita tentang dunia ini, tidak akan pernah habis. Ya, seperti orang yang meneguk air laut ya, semakin diminum semakin haus gitu. Ya, bahkan Rasulullah mengingatkan bahwa seandainya anak cucu anak itu diberikan 1 lembah emas, ya, setelah dapatkan 1 lembah emas tidak puas gitu. Ya. Mau lagi 2 lembah emas. Setelah dapat 2 lembah emas, mau lagi 3 emas, 3 lembah emas dan seterusnya. Tidak akan pernah habis tentang harta ini. Ya. Ya, nanti yang menghentikan semua itu dengan tanah, kata Rasulullah, yaitu kematian. Ya, sehingga sekali lagi perlu kita hati-hati sampai pesona harta ini, pesona dunia yang tidak pernah orang merasa cukup dengan dunia ini, sehingga kita tidak hati-hati dengan keindahan dunia yang tiap hari kita hanya berupaya untuk mengumpulkan harta dan kekayaan yang tidak akan pernah selesai. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah bahwa harta itu merupakan ujian bagi kita. Ya, ujian keimanan. Ya, karena banyak orang pada saat diuji dengan kekurangan, mungkin keterbatasan harta, ya, masih bisa banyak mengingat Allah gitu ya, masih banyak beribadah, masih banyak melakukan perintah-perintah Allah, ya, masih sadarlah tentang kehidupan dunia yang sangat terbatas ini dan harapan yang hidup sungguhnya nanti di akhirat. Ya, tapi pada saat mereka diuji dengan harta yang melimpah, kekayaan yang bertumpuk, kemudian dunia terbuka lebar untuk baginya, ya, sehingga sudah memandang inti daripada agama Allah gitu. Sudah meremehkan namanya syariat Islam, sudah meremehkan namanya perintah dan meremehkan namanya larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya memang begitu contoh manusia ya. Pada saat dia sudah merasa dirinya cukup dengan dunia ini, dengan harta ini, maka semuanya dipandang enteng itu. Sudah menyombongkan diri ya. Ya, kalla innal insana la yatagha ar-raustagana. Itulah manusia. Ya, jadi manusia itu memang cenderung membanggakan dirinya, tagha ya. Memandang enteng agama Allah Subhanahu wa taala dan memandang remeh daripada manusia. Itu tagha itu. Ya, kesombongan dalam syariah. Dan cenderung memang sudah meremehkan seluruh urusan-urusannya. Semuanya bisa diatur dengan uang gitu. Yeah. Semuanya bisa diselesaikan dengan uang. Ya. Kalau ada uang habis perkara gitu. Jadi sekarang banyak jebakan-jebakan kehidupan kita ini ya. Banyak mungkin orang punya kedudukan terhormat. Ya, banyak mereka punya pengaruh di masyarakat. Mereka populer dan sebagainya. Jadi pada saat diuji dengan dunia harta ini, ya, uang dan sebagainya, ya, terkadang banyak orang tidak lolos itu. Ya. Ya, sehingga yang kata Rasulullah bahwa bukanlah kemiskinan yang kami khawatirkan kepada kalian, bukanlah keterbatasan harta yang saya takutkan kepada kalian, tapi beliau khawatir pada saat dunia sudah dalam genggaman kita, dunia sudah terbuka bagi kita, harta sudah melimpah dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak siap untuk mengatur harta itu. Justru kita yang diatur oleh yang namanya harta itu. Itu yang keempat ya. Yes, nah selanjutnya bahwa harta dalam Islam bukanlah suatu tujuan. Di dalam Islam kita bukan dilarang kita mengumpulkan harta, bukan dilarang kita memiliki kekayaan yang banyak, tetapi itu bukan tujuan. Ya, jadi dunia atau harta, ya, kekayaan yang kita miliki bukanlah tujuan. Tapi dia hanya sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dalam Islam hampir semua ibadah itu terkait dengan harta. Ya, kita sholat itu kita diharuskan memakai pakaian terbagus. Ya, khuzu sinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian terbagus ya, kalau masuk masjid atau beribadah kepada Subhanahu wa taala. Kita disunahkan banyak bersedekah. Kita diwajibkan berzakat ya, kalau sudah punya kewajiban zakat.
kita diwajibkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan harta ya. Kita diwajibkan untuk haji ya, umrah, masa punya kemampuan dan sebagainya. Ini semua terkait dengan harta, ya, itu kan harta. Ya, jadi dalam Islam bahwa sesuatu yang menjadi sempurnanya suatu kewajiban, ya, jika harus ada sesuatu itu maka sesuatu itu juga merupakan suatu kewajiban harus ditegakkan, harus memiliki harta. Ya, ma la yatimu wajib illa bihi fa huwa wajib. Apa yang menyempurnakan terlaksananya suatu kewajiban maka sesuatu itu juga harus ditegakkan. Ya. Maka mencari harta, memiliki harta itu sesuatu harus kita adakan untuk memenuhi daripada penyempurnaan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya bahwa dalam Islam kita tidak larang untuk mencari harta, mengumpulkan kekayaan, tapi itu bukan tujuan. Tapi dia hanya sebagai sarana untuk ya investasi amalan sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya pemirsa umat TV yang kami muliakan, bahwa harta harus dipul dengan bekerja. Ya, kita tidak boleh mengharapkan harta itu seperti hujan emas dari langit gitu. Ya, harus punya pekerjaan, harus bekerja keras, banting tulang untuk mendapatkan harta itu. Ya, tidak boleh kita hanya mengharapkan belas kasihan orang lain. Apatah lagi kalau meminta-minta, ya, dengan alasan kita sibuk ibadah, ya. Karena dalam Islam bukanlah suatu kebaikan jika seorang meninggalkan urusan dunianya karena alasan urusan akhirat, ya. Dan juga bukanlah suatu kebaikan, ya, suatu kemuliaan jika seorang meninggalkan urusan akhiratnya karena urusan dunianya. Nah, tapi dalam Islam bagaimana urusan dunia kita ini, urusan mencari nafkah, bekerja sebagai wasilah untuk mendapatkan kehidupan akhirat. Itu di situ ada keseimbangan, ada keseimbangan dalam kehidupan seorang muslim. Ya, karena sekali lagi bekerja dalam situ merupakan suatu kewajiban. Ya. Wa quli amalu fasyarallahu malakum wa rasuluhu wal mu'minin. Bekerjalah kalian, sesungguhnya Allah dan Rasulnya akan menyaksikan pekerjaan kita, dan juga orang beriman akan menyaksikan pekerjaan kita. Bahkan dalam surah Al-Jumu'ah juga ditegaskan, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau saya melaksanakan ibadah salat, ya, segera kita bertebaran di muka bumi mencari nafkah, ya, menjemput rezeki kita, mencari kepada Subhanahu wa taala. Ya, jangan hanya tinggal masih berdoa terus, ya. Ya, sementara kita punya kewajiban untuk menafkahi diri kita, menafkahi keluarga kita, dan menafkahi orang yang kita menjadi tanggungan kita. Itu kewajiban. Ya, sehingga ini juga merupakan suatu keindahan kehidupan seorang muslim, ya. Diawali dengan sholat, ibadah, ya, kemudian bekerja, setelah bekerja ibadah lagi. Ya. Jadi itu merupakan ritme kehidupan kita yang merupakan keseimbangan dalam kehidupan kita, ya, dari masjid mencari nafkah atau bermanfaat dari masyarakat kita dan seterusnya. Itu silih berganti, sehingga inilah yang akan menyeimbangkan kehidupan kita dalam mencari kehidupan dunia dan juga menjadi wasilah untuk mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat. Sekian pengantar dulu, nanti kita akan lanjut lagi. Iya. Ya. Dan pemirsa Umat TV, menarik sekali apa yang beliau bahas, apa yang beliau jelaskan di malam hari ini. Tentunya untuk Anda yang memiliki pertanyaan terkait dengan tema kita di malam hari ini, harta dalam perspektif syariah, silakan layangkan di 082345444489. Pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan tema insya Allah kami akan prioritaskan. Ya, ngomong-ngomong soal harta tadi sudah dijelaskan Ustaz secara detail. Kaitannya dengan ekonomi syariah sendiri bagaimana Ustaz tentang harta ini? Ya. Jadi memang harta sesuatu menjadi keharusan kita harus adakan untuk kebutuhan dan kemaslahatan daripada kehidupan kita. Ya, karena dalam aktivitas ekonomi ada 3 unsur yang harus ada, ya, yaitu ada produksi, ada distribusi, dan ada konsumsi. Ya. Nah, produksi ini bagaimana kita menghasilkan sesuatu dari alam ini yang sudah diciptakan oleh Allah untuk
manusia ya. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala ada di muka bumi ini ya, untuk manusia. Ya. Walladzi ja'alakum ma fil ardi jami'a. Untuk kelola, untuk diadakan ya, sehingga menghasilkan satu harta yang bermanfaat dan jadikan sebagai sarana untuk beribadah kepada Subhanahu wa taala. Nah, sehingga sekali lagi harta yang sangat dibutuhkan. Ya, karena untuk membangun ya, diri kita, membangun keluarga, membangun masyarakat, membangun peradaban ini butuhkan harta. Bahkan menegakkan agama ini butuhkan harta. Ya. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fisabilillah. Ya, memperjuangkan agama Allah ini pertama dengan harta. Ya, dengan ekonomi harus kita kuasai itu. Ya, makanya sekarang ini harta sekarang bukan dikuasai umat Islam, justru dikuasai oleh orang luar Islam. Ya, bahkan pergerakan uang sekarang ini justru 90% itu dikuasai oleh orang Yahudi dan Nasrani gitu. Ya, sehingga kalau sentra-sentra harta dan ekonomi kita tidak dikuasai, maka orang lain akan menguasai harta itu untuk menguasai daripada kaum muslimin. Dan tentu kalau mereka yang menguasai harta digunakan untuk menguasai kaum muslimin, juga memberikan mudarat terhadap harta itu. Ya, makanya hartanya kita harus kuasai. Sebab sebenarnya juga kata Rasulullah bahwa alangkah indahnya kalau harta itu dipegang oleh orang yang saleh. Ya, dengan dipegang orang yang saleh, harta ini akan bisa berikan manfaat, berikan maslahat untuk kebaikan dan kemaslahatan umat manusia. Tapi kalau harta ini dikuasai oleh orang-orang yang jauh daripada agama, rusak moralnya, justru digunakan untuk merusak dirinya dan merusak lingkungannya. Ya, karena tidak memahami kadar-kadar dalam memanfaatkan harta itu. Seperti itu. Baik, Ustaz. Dalam hal menjemput harta, mencari harta, untuk mendapatkan harta tersebut, apakah ada tuntunan secara syariah bagaimana caranya mendapatkan harta yang baik dan benar, yang halal dan thayyiban, Ustaz? Kemudian bagaimana kedudukan harta-harta dari hasil-hasil yang tidak halal, Ustaz? Iya, Ustaz. Nah, juga masih ada keadaan lain dalam mencari harta, bahwa hendaklah cara kita mendapatkan harta itu tidak boleh menggunakan segala macam cara. Ya, itu banyak sekali ya dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. Bagaimana cara kita mendapatkan harta itu? Ya, jadi dalam Islam suatu transaksi dilarang dalam mencari harta karena terkait sisi sisatnya. Ya, maka seluruh cara kita mendapatkan harta, di mana objek harta itu adalah haram, maka kita tidak boleh melakukan aktivitas mencari harta itu. Misalnya kalau kita bekerja di tempat-tempat maksiat, bekerja tempat-tempat transaksi ribawi, bekerja pada transaksi makanan atau minuman yang bertentangan dengan syariah, nah, itu sumber-sumber yang haram itu, maka tidak dibolehkan. Termasuk juga cara mendapatkannya, dengan cara menipu misalnya. Ya, sekarang ini boleh dikatakan pedagang-pedagang kita ini tidak ada yang jujur dengan timbangannya kan. Ya, kita kadang membeli buah-buahan, ya katanya 10.000 3 kilo ya. Ternyata ditimbang tidak cukup 2 kilo gitu. Ini fenomena masyarakat kita nih. Ya, tapi masyarakat kita juga sudah mau yang murah dan bagus gitu. Nah, sehingga terjadilah berbagai macam bentuk penipuan dan manipulasi oleh pedagang-pedagang kita. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wailul lil mutaffifin ya, alladzina idza qtalu an-nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhu yusirun. Celakalah orang curang ya. Orang curang itu kata Subhanahu wa taala yaitu kalau dia yang ditimbang, diukur, ditakar, ingin dicukupkan takaran timbangannya. Tidak mau kurang gitu ya. Tapi pada saat yang dia menakar, menimbang, ya menulis dan sebagainya, cenderung mengurangi takaran, timbangan dan takaran itu. Ya, sehingga Rasul mengingatkan, manggassana falaysa minni, siapa yang curang, siapa yang manipulasi maka bukan umatku, kata Rasulullah. Itu berat karena memang ujian kita dalam mencari harta yang halal itu sangat berat sekali. Apalagi di tengah-tengah kehidupan kita yang manipulatif, spekulatif, kemudian mencari keuntungan semaksimal mungkin. Maka biasanya etika-etika bisnis ini jarang sekali orang perhatikan. Ya, ini memang pentingnya kenapa perlu ditegakkan syariah dalam ekonomi. Ya karena begitu banyak peluang-peluang penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh manusia. Ya, di samping godaan sendiri juga memang karena kerakusan dan kata maka manusia tentang masalah harta ini. Ya, Ustaz.
Tadi sudah dijelaskan dan kita dan pemirsa Umat TV juga sudah dengar tadi, sudah tahu bahwa harta itu mutlak adalah milik Allah, Ustaz. Iya. Adalah titipan Allah yang dititipi kepada kita manusia, Ustaz. Iya. Iya. Begitu kita tahu bahwa ini hanyalah titipan dan mutlak milik Allah, apakah juga pemanfaatnya harus di jalan Allah, Ustaz? Tidak bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang sifatnya pribadi misalnya. Iya. Silakan. Ya tentu bahwa harta ini kan bukan milik kita ya. Titipan Subhanahu wa taala. Iya. Kita lahir di muka bumi tidak membawa harta. Iya. Dan juga nanti akan meninggalkan dunia tidak juga membawa harta. Iya. Ya, jadi hartanya sarana saja untuk ibadah pada Subhanahu wa taala. Iya. Ya, oleh itu apa yang kita dapatkan berupa harta ini sebagai amanah Allah itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban di Subhanahu wa taala. Iya. Oleh itu semaksimal mungkin apa yang kita dapatkan dan apa yang kita manfaatkan itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh yang memberikan kita, itu Allah gitu. Ya, tidak mungkin Allah menyuruh kita atau memberikan kebolehan untuk memanfaatkan harta itu pada jalan yang tidak diredoi. Iya. Bisa digunakan untuk maksiat, digunakan untuk hura-hura, digunakan untuk melakukan kejahatan dan sebagainya. Ya, sehingga kenapa tadi saya mengatakan bahwa alangkah indahnya itu kalau harta itu dikuasai orang yang soleh. Ya, karena dengan kesolehan dia, maka dia bisa memanfaatkan harta itu ya untuk kemaslahatan dirinya, keluarganya, masyarakatnya, dan peradaban manusia. Ya, tetapi kalau digunakan oleh orang-orang yang jauh daripada tidak memahami agama, dikuasai oleh orang yang bejat moralnya, maka harta itulah digunakan untuk merusak tatanan kehidupan masyarakat. Iya, Ustaz. Yeah. Harta adalah titipan Allah. Ini adalah mutlak milik Allah dan titipan, Ustaz. Yeah. Kira-kira apa hikmah dibalik dititipkannya harta-harta kepada orang-orang yang justru tidak punya moral misalnya, Ustaz? Yeah. Atau justru kita melihat fenomena yang memang sangat jelas sekarang, begitu banyak orang-orang yang tidak berbuat tapi banyak hartanya, dan orang yang sudah berikhtiar, berdoa, justru sedikit hartanya, Ustaz. Iya. Ya mungkin juga cara pandang kita tentang harta ya. Ya, karena ada beberapa kutub ekstrim tentang masalah sikap itu tentang harta. Ada orang menganggap bahwa harta itu sesuatu yang melaikan, sesuatu yang menyibukkan kita jauh daripada Allah, lalai kita dari mengingat Allah, sehingga dia menafikan urusan harta itu. Nggak usah diurus harta itu, nggak usah kita cari harta. Yang penting fokus ibadah saja ya, secara khusus gitu. Nah, kutub ekstrim yang kedua adalah ya memang pikirannya hanya dunia saja ya. Pikirannya harta saja. Bagaimana setiap malam dipikir untuk mendapatkan harta, mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Karena dia menganggap bahwa urusan kesuksesan, urusan kemuliaan, urusan kehormatan itu dari banyak harta dimiliki. Bahwa standar kemuliaan seorang dari hartanya gitu ya. Ini juga yang tentu sangat tidak sesuai dengan syariat. Nah, dalam Islam adalah harus ada keseimbangan. Bahwa Islam mewajibkan kita ini bekerja keras, mencari harta, ya, memperoleh kekayaan dan sebagainya. Itu bukan tujuan. Ya, tetapi dia sarana untuk kita jadikan sebagai alat untuk beribadah pada Allah. Ya, untuk menafkahi diri kita, menafkahi keluarga kita, membantu orang yang membutuhkan, membangun dakwah, membangun perjuangan, membangun peradaban ini dengan harta itu. Ya, sehingga harta ini jadi wasilah untuk memberikan kebaikan-kebaikan. Ya, sebagaimana tujuan memang kita diciptakan sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi ini, ya. Wa ansyakum minal ardi wastamarakum fiha, untuk memakmurkan kehidupan ini. Sehingga orang beribadah ya tidak terganggu lagi dari sisi harta. Tapi harta yang mereka dapatkan dengan cara yang benar itu digunakan kemaslahatannya dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kami ucapkan terima kasih Ustaz atas waktunya di malam hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu dan bisa kembali menemani kita pemirsa Umat TV pada pekan depan untuk program yang sama dengan tema yang berbeda tentunya. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Mudah-mudahan materi yang dibahas di malam hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya mudah-mudahan harta kita dapat senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat TV, cahaya umat dan bangsa.